Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, para tulab, para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang berbahagia. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pelajaran nahwu dan sharaf kita, yang mana insyaallah di kesempatan pagi ini kita akan membahas sharaf, pelajaran sharaf, karena pelajaran nahwu di pertemuan yang kemarin atau di pertemuan di pekan yang lalu sudah kita bahas dan sudah selesai ad-darsus tsalits. Maka di kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk ke ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua yang belum selesai kita bahas dari kitab as-sarf, kitab saraf yang ada di halaman 26 atau 25, halaman 26, terkait dengan pembahasan di tabel yang ada di halaman 26. Silakan bagi ikhwah sekalian membuka halaman 26. Saya share di screen Zoom kita. Pelajaran 20, pelajaran 2 halaman 26, al-fi'lul madhi ma'a dhamairil fa'il. Al-fi'lul madhi ma'a dhamairil fa'il. Kata kerja bentuk lampau bersama kata-kata ganti yang fungsinya sebagai al-fa'il, sebagai pelaku. Dan di tabel ini sudah kita bahas di pertemuan beberapa bulan yang lalu sebelum kita libur. Yang pertama yang mesti kita ketahui adalah yang pertama aqsamud dhamir. Aqsamud dhamir, macam-macam dhamir, macam-macam kata ganti. Ada yang pertama al-mutakallim, ini yang pertama. Al-mutakallim, kata ganti orang pertama. Kemudian al-mukhatab, kata ganti orang kedua. Dan yang ketiga adalah al-ghaib, kata ganti orang ketiga. Dan ad-dhamair, jika dia terpisah, yakni berdiri sendiri, maka yang pertama huwa, huma, hum, itu al-ghaib, al-mudzakkar. Kemudian hiya, huma, hunna, itu al-ghaibah, al-mu'annatsa. Kemudian al-mukhatab, al-mudzakkar, anta, antuma, antum. Kemudian al-mukhatab, al-mu'annats, anti, antuma, antunna. Dan al-mutakallim, baik untuk mudzakkar maupun mu'annats, ana dan nahnu. Dan di sini urutannya tentu dari al-mutakallim, dari yang berbicara, dari orang pertama. Al-mutakallim, di sini ada ana dan nahnu. Contoh kalimatnya wada'tus sabuna fis sunduqi. Untuk contoh dhamir al-mutakallim al-mufrad yang tunggal, ana di sini, maka ketika dimasukkan ke fi'il wada'a, misalnya al-fi'lul madhi wada'a, maka menjadi wada'tu. Wada'tu ana, di situ maksudnya. At-ta, huruf ta yang madmumah di situ adalah
dhamir al-mutakallim al-mufrad, baik untuk mudzakkar maupun muannats sama saja. Ana ditambah wada'a menjadi wada'tu. Jazakallahu khairan. Contoh kalimatnya wada'tu sabuna, aku atau saya meletakkan sabun, as-sabun fis sunduq, di kotak. As-sunduq artinya kotak. Ini mufrad, ana untuk mufrad, untuk tunggal, namun bisa untuk dua-duanya, mudzakkar maupun muannats. Sekali lagi, untuk jenis daripada dhamir, naw'ud dhamir di sini, jenis dhamirnya adalah dia mufrad, ini yang pertama. Kemudian ana di sini bisa untuk mudzakkar dan bisa untuk muannats. Kemudian al-mutakallim yang kedua, al-mutakallim untuk mutsanna maupun jamak. Al-amtsilah contohnya adalah wada'na ta'ama. Wada'na sebenarnya panjang nah itu, tapi karena disambung dengan ta, wada'na ta'ama. At-ta'am di sini alif lam asy-syamsiyah, dan alif lamnya tidak dibaca, langsung nun, langsung ke ta, jadi seakan-akan pendek. Wada'na ta'ama fis sunduqi. Tapi sebenarnya kalau kita pisah wada'na, nahnu panjang. Karena kalau pendek wada'na nanti jadi hunna. Jadi dhamir al-ghaib al-jama' untuk al-muannats. Al-ghaibah al-muannatsah al-jama'. Di sini nahnu al-mutakallim, naw'ud dhamir, jenis dhamirnya adalah dia untuk mutsanna dan jama', dan untuk mudzakkar maupun muannats sama saja. Wada'na at-ta'ama fis sunduqi, kami atau kita meletakkan makanan di kotak. As-sunduq artinya kotak. Di sini nahnu ditambah wada'a menjadi wada'na. Selesai sudah al-mutakallim, hanya dua saja, ana dan nahnu. Adapun al-mukhatab ada yang mufrad, ada yang mutsanna, ada yang jamak. Masing-masing ada khusus. Begitu pula al-ghaib, ada mufrad, ada mutsanna, ada jamak. Ada tiga. Untuk al-mukhatab maupun al-ghaib itu ada tiga. Ada untuk mufrad, ada untuk mutsanna, ada untuk jamak. Dan ada yang khusus buat mudzakkar, ada yang khusus buat muannats. Beda-beda. Nah, beda dengan al-mutakallim yang mana hanya dua saja, ana dan nahnu. Ana untuk mufrad, nahnu untuk mutsanna dan jamak. Dan ana nahnu bisa untuk mudzakkar muannats. Adapun al-mukhatab dan al-ghaib ada khusus untuk mufrad mudzakkar dan mufrad muannats. Begitu pula mutsanna mudzakkar dan mutsanna muannats, begitu pula jamak mudzakkar dan jamak muannats. Mudah-mudahan walaupun cepat bahasa saya yang saya ucapkan, mudah-mudahan masih bisa tertangkap. Nah, semoga Allah berikan kemudahan buat semua. Di sini mulai dengan anta. Mufrad mudzakkar, naw'ud dhamir, jenis daripada dhamir ini adalah tunggal mufrad untuk mudzakkar. Anta, kamu laki-laki atau anda laki-laki. Anta tambah wada'a menjadi wada'ta. Contoh kalimatnya adalah aina wada'ta sabuna, di mana kamu atau engkau meletakkan sabun. Nah, di sini wada'ta untuk mufrad mudzakkar. Adapun untuk mufradah muannatsa, lihat dhamir untuk mufradah al-muannatsa, mufradah muannatsa adalah anti. Anti. Kalau tadi anta untuk mudzakkar, untuk mufradah muannatsa anti, kamu atau engkau laki-laki. Ditambah akhadha, sekarang fi'ilnya berubah jadi akhadha. Anti tambah akhadha menjadi akhadti. Akhadti.
Contoh kalimatnya hal akhadti thiyaban. Hal akhadti thiyaban. Mohon bantuan admin, baik Reza maupun Hadi, jika ada yang masuk tolong diadmit. Hal akhadti thiyaban. Apakah engkau atau kamu perempuan telah mengambil pakaian? Thiyaban, pakaian. Dan situ thiyaban mansub, harokat huruf terakhirnya fatatain. Nanti sebagai maf'ulun bih, sebagai objek. Kemudian sekarang setelah anti, akhadha, anti ditambah akhadha menjadi akhadti. Hal akhadti thiyaban. Apakah kamu perempuan telah mengambil pakaian? Ini mufrada muannatsah. Sekarang untuk al-mutsanna, di sini ada dua contoh. Antuma, hanya saja contohnya di halaman 26. Penjelasannya ada di halaman 27. 26 wasaltuma. Wasala ditambah antuma menjadi wasaltuma fil waqtil munasibi. Kalian berdua. Dan ini antuma ini bisa untuk mufrad, bisa untuk mutsanna mudzakkar, bisa juga untuk mutsanna muannats. Lihat di sini. Dia mutsannan, dia untuk mutsanna, tapi bisa untuk mudzakkar, bisa untuk mufrad di halaman 27. Nah, maka di sini antuma ditambah wasala menjadi wasaltuma. Wasaltuma ini bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannats. Contoh kalimatnya wasaltuma fil waqtil munasibi. Kalian berdua, baik laki-laki maupun perempuan, sampai fil waqtil munasib, di waktu yang sesuai, di waktu yang cocok. Kemudian ada jamak. Ada dhamir untuk jamak, baik jamak mudzakkar maupun jamak muannats. Lihat di tabel atau di kolom paling sebelah kiri yang saya tandai ini, jamak mudzakkar dan jamak muannats. Antum ini untuk mudzakkar, antunna untuk muannats. Sama-sama jamak, tapi yang satu untuk mudzakkar, satu untuk muannats. Kita mulai dengan yang jamak. Mudzakkar, hal taraktum syai'an fil manzili. Hal taraktum, apakah kalian laki-laki meninggalkan syai'an, sesuatu fil manzil. Apakah kalian laki-laki meninggalkan sesuatu di rumah, masih lupa sesuatu sehingga ketinggalan di rumah. Maka lihat di sini kalimat taraktum itu gabungan antara dhamir antum untuk jamak mudzakkar dengan taraka fi'il madhinya, kemudian menjadi taraktum. Kemudian antunna, aina wada'tunna ta'amar rihlati. Aina wada'tunna, wada'a tadi sudah kita jelaskan di tabel sebelumnya, di kolom sebelumnya. Artinya meletakkan. Wada'tunna, di mana kalian perempuan. Ini antunna, jamak muannats. Di mana kalian perempuan meletakkan ta'amar rihlah, ta'am makanan, rihlah untuk rihlah, makanan untuk rihlah. Maka di sini lihat wada'tunna, gabungan antara antunna ditambah wada'a sehingga menjadi wada'tunna. Dulu saya ketika bertemu dengan ini bahasa kita ini tasrifan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini tasrifan kita bilang dulu ketika kita menghafalnya dengan ada semacam lagu-lagunya. Wada'a wada'u, seperti itu. Wada'at wada'ata wada'ta, dan begitu seterusnya. Dan kita nanti akan menghafalnya seperti itu.
Nah, yang sudah terbiasa dengan metode itu, tidak kita rubah dengan metode lain. Silakan dengan metode yang tadi barusan. Wada'a, wada'a, wada'u, wada'at, wada'ata, wada'na, wada'ta, wada'tuma, wada'tum, sampai wada'tu, wada'na. Lalu ke fi'il lain. Wada'a kita ganti dengan taraka, misalnya taraka, taraka, taraku, tarokat, tarokata, tarokna, dan seterusnya sampai taroktu, tarokna. Nanti masing-masing akan saya minta ganti dengan fi'il yang lain. Kata ganti yang lain. Tentu dengan kata ganti yang fi'il dengan fi'il yang lain, bukan kata ganti yang lain, dengan fi'il yang lain yang ada di sini. Ada wasala, ada wada'a, ada taraka, ada kharaja, dan seterusnya, dan seterusnya. Terakhir, al-ghaib. Kata ganti orang ketiga. Ada untuk mufrad mudzakkar seperti huwa. Kemudian mufradah muannatsah, tunggal perempuan, yakni hiya. Dan ada musanna, baik mudzakkar maupun muannats, dan ada nanti di bawahnya di halaman 28-nya ada jamak mudzakkar maupun jamak muannats. Masing-masing alhamdulillah ada contohnya. Kita mulai dengan dari mufrad mudzakkar. Kalimat yang di sini Ahmad wasala ilal baiti. Ahmad wasala ilal baiti. Ahmad dia telah sampai di rumah. Nah, sini di kata kerja wasala itu ada huwa di dalamnya. Ini huwa tambah wasala, tetap wasala, tidak ada perubahan. Ya, karena huwa di sini dhamir mustatir, kata ganti yang tersembunyi, tidak kelihatan dia. Kalau yang lain ada tandanya atau ada yang menunjukkan di situ ada muzakkar atau muannatsnya. Khusus untuk wasala dan hiya, begitu pula hiya ini mustatir. Nanti akan kita bahas di al-qaidah mustatir, yakni tersembunyi. Kebalikannya baris tampak. Nah, ada nanti akan kita bahas di al-qaidah, ada yang mustatir tersembunyi, ada yang baris yang tampak. Izinkan saya minum teh dulu, ikhwan. Bismillah. Ahmad wasala ilal bait, kembali ke huwa. Ahmad telah sampai di rumah. Fi'ilnya di sini wasala dan di dalamnya sudah ada dhamir huwa. Kemudian contoh yang kedua, mufrada muannatsah wasu'adu titik-titik. Jadi kalimat titik-titik ini ada kalimat yang dihapus. Ini biasa dalam istidlal, yakni menjadikan sebuah perkataan menjadi contoh, menjadi dalil. Biasanya ada kata yang memang dihapus karena tidak perlu, hanya diambil asyahidnya saja. Diambil yang menjadi bagian yang terpenting yang di situ sebab kita menjadikan dia sebagai dalil. Yaitu kalimat rakibat di sini. Hal rakibat ma'ahunna, apakah dia di sini dia perempuan, yang kembali ke su'at, apakah dia perempuan atau su'at mengendarai atau naik mobil ma'ahunna bersama mereka, yani hunna di sini kembali ke akhwat yang pernah kita bahas di dialog di beberapa bulan yang lalu sebelum kita libur. Di sini ada kata kerja rakiba ditambah huwa tambah hiya menjadi rakibat. Tak di sini bukan dhamir. Tak di sini nanti akan kita bahas di al-qaidah. Huruf ta sakinah di sini adalah alamatut ta'nits, sebagai tanda muannats saja, bukan dhamir. Bukan dhamir, dia alamatut ta'nits, tanda dia muannats. Kemudian ada al-ghaib, al-musanna, al-muzakkar. Contohnya Ahmad, Ahmadu wa Abdullahi wasala. Ahmad dan Abdullah wasala, telah sampai. Di sini ada tambahan alif yang nanti akan dibahas di al-qaidah tentang masalah aliful musanna ini.
Alif yang menunjukkan bahwa dia adalah dua. Yani jumlahnya dua. Wasala, namanya aliful musanna. Ahmad dan Abdullah, mereka berdua telah sampai. Huma ditambah wasala menjadi wasala, ditambah alif setelah lam di akhir. Huwa wasala, huma wasala. Nah, ini untuk mufrad maupun musanna mudzakkar. Adapun musanna muannats, contoh kalimatnya adalah su'adu wa nailatu. Su'ad perempuan. Jangan salah paham ya kawan, jangan terkecoh dengan nama Su'ad. Ini bukan Su'adi, bukan. Kalau Su'adi nama laki-laki. Su'ad di sini nama muannats. Su'adu wa nailah. Su'adu wa nailatu kharajata. Su'ad dan nailah mereka berdua telah keluar. Di sini kata kerja kharaja dimasukkan ke dalamnya huma lil muannats. Maka lihat kharajata. Kalau mudzakkar cukup pakai aliful musanna saja. Kalau muannats tidak cukup dengan aliful musanna, tambah ta yang juga menunjukkan muannats. Yang juga menunjukkan muannats. Kharajata, ada ta ini dan ada aliful musanna yang menunjukkan bahwa itu dua, dan ta ta'anits yang menunjukkan bahwa dia adalah muannats. Di sini kharaja ditambah huma menjadi kharajata sekali lagi. Kemudian al-ghaib, al-jama' al-mudzakkar dan jama' al-muannats, ini yang terakhir. Ada punya mudzakkar, contoh kalimatnya dhahabu ila suqi. Dhahabu ila suqi. Kalau ada ikhwan, ada yang tahu bagaimana cara menghilangkan ini nih? Berita-berita seperti ini agar dia ini mengganggu, cukup mengganggu. Nanti mohon bantuan ikhwan bagaimana menghilangkan notifikasi ini agar tidak keluar. Terlihat di screen Zoom antum semua. Enggak kelihatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak kelihatan. Dhahabu ila suqi. Dhahabu, ini mereka laki-laki lebih daripada 2, 3 ke atas. Mereka semua laki-laki telah pergi ke as-suq, ke pasar. Di sini di fi'il dhahabu ini ada hum di dalamnya. Hum ditambah dhahaba menjadi dhahabu. Ada waw al-jamaah. Ada harful waw al-jamaah yang menunjukkan jamak. Dan ada tambahan alif setelahnya. Ada tambahan alif setelahnya. Ini dalam rangka untuk membedakan mana fi'il dengan isim jamak mudzakkar salim. Dan nanti antum akan belajar di ikhwan yang ikut Al-Arabiyatul Muyassarah bersama kita di Al-Arabiyatul Muyassarah. Nanti di jilid 2 akan membahas bentuk-bentuk jamak. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim, ada jamak jam'ut taksir. Nanti 3 istilah itu akan kita jelaskan di waktunya insyaallah. Di sini dhahabu, agar tidak disangka dia adalah isim jamak mudzakkar salim, maka ada tambahan alif di situ setelah waw. Dhahabu, waw kemudian alif. Waw menunjukkan jamaah, yakni banyak orang. Alif sebagian ulama nahwu menyebutkan sebagai alifu al-fariqah, al-alif al-fariqah. Huruf alif yang membedakan antara dia fi'il yang di dalamnya ada dhamir hum dengan isim jamak mudzakkar salim. Karena jamak mudzakkar salim juga ada waw di belakangnya, waw dan nun. Nah, ini waw dan alif untuk membedakan dia dengan jamak mudzakkar salim. Ala kulli hal tidak usah diperpanjang, itu nanti akan dibahas secara rinci pada waktunya. Tidak mengapa antum tidak tahu alif di situ untuk apa, yang pasti begitu.
Antum tulis ketika fi'il dhahaba dimasukkan ke dalamnya hum. Nah, ini bukan hanya dhahaba saja, semua fi'il. Taraku berarti ada waw dan alif. Wasalu berarti ada waw dan alif. Kharaju berarti ada waw dan alif di akhir. Begitu seterusnya. Kemudian sekarang jamak muannats al-ghaib, kata ganti orang ketiga tapi untuk jamak dan untuk muannats. Hunna. Contohnya al-banatu, al-banat jamak daripada al-bint. Al-bintu jamaknya al-banat. Anak-anak perempuan qa'adna. Mereka semua duduk fis sayyarati, di mobil. Qa'ada artinya duduk. Ditambah hunna, menjadi lihat qa'adna, nun an-niswah. Nun di belakang itu menunjukkan jamak perempuan. Nun disebut nunun niswah. Nun yang menunjukkan jamak banyaknya perempuan. Al-banat, anak-anak perempuan itu atau anak-anak perempuan ini, qa'adna, mereka semua duduk fis sayyarati, di dalam mobil. Ini penjelasan daripada tabel. Ini direcord, tidak usah khawatir ikhwan, ini direcord. Antum yang tertinggal yang ingin mengulang lagi bisa melihatnya di upload di mana ini Abu Zainab? Di Hamzah Abbas Official, channel YouTube Hamzah Abbas Official. Nanti mudah-mudahan dalam 1-2 hari ke depan sudah diupload. Yang ingin mendengarkan kembali penjelasan tabel tadi bisa merujuk ke link yang nanti akan dibagikan insyaallah di grup. Nah, sekali lagi mohon tidak usah keluar bagi ikhwan yang tidak bisa mengikuti Zoom secara utuh atau tidak bisa mengikuti Zoom secara rutin tiap pekannya, tidak usah keluar dari grup, tetap di situ. Begitu pula terkait dengan masalah SPP, jika tidak sanggup jangan menyebabkan dia keluar. Jangan menyebabkan dia keluar dari grup lalu dia terhenti dari belajar nahwu dan sharh. Nanti kalau keluar dari grup dia tidak akan dapat linknya nanti. Link yang nanti akan kita letakkan di grup WhatsApp. Maka sebagian grup link itu hanya bisa dilihat bagi yang punya link saja. Karena di setel di YouTube agar tidak publik. Nah, adapun antum publik ya Bu Zainab ya. Publik alhamdulillah. Nah, al-qawaid. Izinkan saya istirahat, saya minta Abu Syifa bantu saya membaca. Saya istirahat dulu sebentar. Silakan Abu Syifa. Nyalakan audio antum. Ustaz. Al-qawaidu. Kaidah-kaidah. Domairul fa'ilil muttasilati hiya. Kata ganti al-fa'il yang berfungsi sebagai pelaku yang bersambung yaitu lil mutakallimi. Ini yang pertama. Yang pertama untuk yang domir mutakallim. Ya. Ma ma'na mutakallim secara bahasa? Yang berbicara, Ustaz. Yang berbicara. Maksudnya kata ganti orang keberapa ini? Kata ganti orang pertama, Ustaz. Kata ganti orang pertama. Nah, ahsan. Teruskan, ada berapa? Ada 2. Yang pertama tu. Kita tidak bilang tu, tapi kita bilang atta, huruf ta. Ya, yang satu huruf ya, ikhwan. Nah, satu huruf itu dibaca namanya. Apa ini satu huruf ini? Ta. Nah, adapun yang nun itu yang na itu kan 2 huruf. Nun dan alif. Nah, antum baru sebut ininya na panjang. Adapun yang satu huruf sebut namanya. Fahim tak? Ya Abu Syifa? Fahim tuh. Nah. Atta. Al-misal contohnya? Misal kata betul. Nah. Terus? Asani na. Al-misal katabna.
Katabna. Ma mana katabtu? Saya telah menulis. Saya telah menulis. Katabna. Kami telah menulis. Saya dan kamu di sini, apakah khusus untuk muzakkar saja? Ini untuk dua muzakkar dan muannas, Ustaz. Nah, dua-duanya menggunakan ini. Kata betul bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas. Nah. Wasil ya Bashir lil mukhatabi. As-sani lil mukhatabi. Nah, yang kedua untuk dhamir mukhatab, yaitu orang kedua yang diajak berbicara. Ya. Atta. Bagus, sebut namanya Atta. Al-misal katabta. Nah, tarjim. Hurufnya yang pertama ta. Contohnya kamu telah menulis. Kamu laki-laki telah menulis. Nah. Yang pertama tak yang maftuhah, kita bilang tak maftuhah. Maftuhah artinya yang di fathah. Kalau tak yang kedua apa ini? Tak yang di kasrah. Al-maksurah. Atta al-maksurah, kita bilang begitu. Atta al-maksurah. Al-misal katabti. Nah, tarjim. Yang kedua huruf ta yang di kasrah. Contohnya, kamu perempuan telah menulis. Kamu seorang perempuan telah menulis. Ahsan. Terus. Salis tuma. Al-misal katabtuma. Nah, dan tuma di sini bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas, Ustaz. Nah, selama dia mutsanna, yakni jumlahnya dibuat dua orang. Al-misal katabtuma. Katabtuma. Tarjim. Kamu dua orang laki-laki atau perempuan telah menulis. Nah, kalian berdua laki-laki atau perempuan telah menulis. Ya. Ar-rabi tum. Al-misal katabtum. Tarjim. Yang keempat tum. Contohnya, kamu sekalian laki-laki telah menulis. Nah. Al-khamis. Kalian apa kamu? Kamu sekalian. Kamu sekalian. Nah, atau kalian sekalian. Ya. Terus tunna. Tunna. Al-misal katabtunna. Katabtunna. Nah. Yang kelima tunna. Contohnya, kalian perempuan telah menulis. Kalian perempuan telah menulis. Iya. Ahsan. Iya, syukran. Syukran laka ya Bu Syifa. Jazakallahu khair. Wa barakallahu fi. Anda sudah sehat untuk? Alhamdulillah, tinggal batuk sikit-sikit aja, Ustaz. Batuk dikit-dikit ya. Sebelahnya enggak takut tertular itu? Salah, Ustaz. Siapa itu sebelah? Anak antum? Kawan? Ustaz. Nah, Masya Allah. Baik. Jazakallahu khairan. Kita masuk ke lil ghaib. Lil ghaib. Sebagian sedang safar, sebagian tidak menyalakan video karena ada uzur. Yang mau melanjutkan baca siapa? Abu Nizar atau Pak Didi? Silakan Pak Wahyu atau Pak Didi. Tafadhol. Silakan siapa saja yang duluan menyalakan audio. Tafadhol Pak Abu Nizar. Antum nomor 1 dan nomor 2. Pak Didi nomor 3 dan sampai 5. Tafadhol Abu Nizar dulu. Bismillah. Lil ghaibi. Wahid dhamirul mufradil mudzakkaril ghaibi mustatirun taqdiruhu. Takdiruhu huwa. Jangan berhenti di situ. Takdiruhu huwa. Baru diulang, diterjemahkan. Dhamir mufrad muzakkar
Nah, kata ganti tunggal. Kata ganti tunggal ya, yang Untuk laki-laki. Kata ganti orang ketiga. Ghaib, kata ganti orang ketiga. Bagus. Mustatir, apa tadi mustatir? Tersembunyi. Yang tersembunyi. Takdiruhu, kita tentukan dia adalah. Kita tentukan dia adalah huwa. Huwa. Huwa fa'ilul fi'li. Nah. Dan dia adalah fa'il, pelaku daripada perbuatan. Al-mithal kataba. Tarjim, mana kataba? Contohnya dia telah menulis. Nah, dia seorang laki-laki telah menulis. Ya, kataba ketika diterjemahkan tidak sesimpel bahasa Arabnya ketika diterjemahkan. Kataba satu kata dalam bahasa. Jadi ketika kita terjemahkan, lihat terjemahannya sampai 3-4 kata. Dia seorang laki-laki, sudah berapa itu Abu Nizar? Dia seorang laki-laki, sudah 3, telah menulis 5. Lihat, malah memang menerjemahkan bahasa Arab itu agar detail, butuh beberapa kata. Lihat, menunjukkan bahwa bahasa Arab itu dengan sedikit kata bisa mewakili banyak ungkapan. Paham ya Abu Nizar? Nah, ini salah satu keajaiban bahasa Arab. Dikenal dengan ringkas dan tapi maknanya cukup dipahami. Maka orang Arab itu juga sama, punya watak. Antum kalau bikin surat izin, kita dulu ketika mahasiswa, kalau kita di Indonesia bikin surat izin itu ketika masih sekolah itu mesti halus benar. Kami atas nama. Kalau orang Arab tidak. Anak-anak liyaum ghaib, ma'adzuratan, nasta'dzin. Selesai. Sudah. Ringkas. Tidak perlu panjang-panjang. Teruskan ya Abu Rizal. Itsna atau atsani. Atsani dhamirul mufradatil muannatsatil ghaibati mustatirun taqdiruhu al-mithal hiya. Takdiruhu hiya. Tidak perlu pakai misal. Takdiruhu hiya. Nah, seperti itu. Wahwa. Terjemahkan dulu, biar tidak terlalu panjang. Afwan. Terjemahkan dulu. Dhamir mufrad. Kata ganti tunggal untuk perempuan. Untuk kata ganti orang ketiga perempuan yang tersembunyi ditetapkan adalah hiya. Iya, sahih. Wa huwa fa'ilul fi'li al-mithal katabat. Dan dia adalah katabat, pelaku dari perbuatan. Contohnya katabat, yang artinya dia perempuan telah menulis. Nah, teruskan. Watta'us sakinatu alamatut ta'nitsin. Nah. Dan tak sakinah yang ada di belakang sakinah yang disukun menandakan bahwa itu tanda muannas. Iya. Jadi ta di sini ada 3 macam, ada 4 macam, Abu Rizal. Ada ta as-sakinah. Sebelumnya ada ta al-maftuhah. Apa itu ta al-maftuhah? Maftuhah ta yang untuk dhamir anta. Yang di fathah. Nah, ada ta al-maksurah. Apa itu ta al-maksurah yang di kasrah? Ada ta al-madmumah. Nah, yang di dhammah. Al-madmumah, al-maksurah, al-maftuha, as-sakinah. Seperti itu. Paham tak Abu Rizal? Ada berapa? Sekali lagi, antum hafalkan Abu Rizal, ada semuanya. Ta maftuha yang untuk domir anta, ta maksurah untuk domir anti, ta madmumah untuk domir mutakallim, mutakallim,
Yang keempat, taknis untuk muannas. nah, untuk dhamir hiya. Domir hiya. Masih kadaik? Bala. Bala. Nah. Iya, jazakallahu khairan ya Abu Nizar, barakallahu fiik. Wa anta fajak. Jazakallahu khair. Berikutnya, Pak Dedi. Tafadhal, rakam 3, 4, 5. Nah, lihat di sini yang disebutkan sebagai dhamir mustatir nomor 1 dan 2 saja. Sementara begitu. Antum terima bulat-bulat saja begitu, nanti penjelasan rincinya insya Allah nanti akan kita jelaskan lagi di waktunya insya Allah. Nah, sementara seperti ini dulu untuk memudahkan antum semua. Tidak usah ada yang nanya apakah mustatir wujuban atau jawazan, nanti saja. Wujuban jawazan itu nanti saja, jangan dipusingkan. Nanti saja. Silakan Pak Jadi. Asy-syalits yang ketiga. Asalis aliful musanna mislu, jenis alif yang menunjukkan 2 orang. Ya. Menunjukkan 2 orang. Contohnya kataba, mereka kataba fil mudzakkar. Mereka berdua menulis untuk mereka berdua telah menulis. Mereka berdua laki-laki. Mereka berdua laki-laki telah menulis. Ya. Untuk fi'il mudzakkar. Untuk mudzakkar. Untuk laki-laki. Teruskan. Laki. Kata bata fil muannas. Nah, tarjib. Kemudian mereka berdua perempuan telah menulis untuk muannas. Nah, bedanya apa? Antara yang mudzakkar dengan muannats, sama-sama pakai alif. Tapi bedanya apa? Kalau muannats ada apa Pak Didi situ? Selain ada alif? Tak, ada tak. Tak taknis. Tak taknis. Nah, bergabung di dalamnya dua tanda. Yang tanda ta'lits, tanda dia muannats, ini huruf ta. Ada tanda bahwa dia musanna, huruf apa? Alif. Tanda apa itu? Alif. Untuk musanna. Agak bingung soalnya Pak Didi. Di sini tanda bahwa dia musanna apa? Sekali lagi Pak Didi. Tanda bahwa dia jumlahnya 2, adanya alif. Iya, alif. Nah, adanya alif di akhir, ya tidak? Iya, betul. Sampai situ jelas Pak Didi? Sampai situ? Insyaallah. Kita pelan-pelan. Kemudian saya tanya ke Pak Didi tadi, beda antara yang mudzakkar maupun muannats apa untuk musannanya? Sama-sama pakai alif. Kalau musanna ada tambahan tak. Kalau apa? Musanna. Kalau muannats bukan musanna. Muannats. Kalau muannats ada tambahan huruf tak. Iya, paham tak? Pak Didi? Jelas sekarang? Betul, insyaallah. Barakallahu. Terus Rabi. Wawul jama'ati mislu untuk yang menunjukkan jamak. Contoh katabu. Ya. Wahiyal lil mudzakkar. Nah, mereka laki-laki telah menulis. Nah, ini menunjukkan untuk mudzakkar. Iya. Terus al-khamis nunun nafs. Nunun niswah fi mislu untuk perempuan yang jamak. Katabna. Wajal muannas. Nah, mereka perempuan telah menulis dan ini menunjukkan untuk muannas. Iya. Kalau untuk jamak mudzakkar pakai wawul jamaah namanya. Kalau untuk jamak muannats pakai huruf nun. Yang disebut dengan nunun niswah. Nah, sekali lagi Pak Didi, untuk jamak mudzakkar pakai huruf apa?
Waw. Waw, huruf jamak untuk jamak muannats pakai huruf nun. Waw yang ada di jamak mudzakkar disebut waw apa ini? Waw yang ada di jamak mudzakkar disebut waw apa? Wawul jamaah. Waw jamaah. Nun yang ada di jamak muannats disebut nun apa ini? Nun niswah. Nun niswah. Ahsanta Pak Didi. Fahim tak Pak Didi? Jelas? Tentu insyaallah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah selesai sudah al-qawaid. Sebelum kita masuk ke latihan, kita break sebentar 5 menit sebentar, 5 menit. Saya mau ambil teh lagi. Silakan ya, mau ngopi silakan ngopi. Saya mau juga cuci muka, agak ngantuk ke pagi ini. Nanti insya Allah setelah kita buka pertanyaan dan kita setelah itu masuk ke at-tadribat insya Allah. Istirahat, kita break sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Baik, sebelum kita masuk ke tadribat, ada yang mau ditanyakan ya, ikhwan? Tidak. Baik. Kalau kita masuk ke tadribat. Assalamualaikum, ini soal Ustaz. Afwan. Assalamualaikum, fadhal ya Pak Rahmat. Nah Ustaz, jadi setiap domir itu disebut fa'il ya Ustaz ya? Domir ketika masuk ke fi'il. Selama tidak ada isim zahir. Oh, nah Ustaz. Selama tidak ada isim zahir yang disebutkan, khususnya ketika dhamir al-ghaib. Begitu, Pak Rahmat? Jelas? Jelas, Ustaz. Syukran, Ustaz. Afwan. Baik, kita masuk ke at-tadribul awal. Khatib. Khatib yakni jadikan mukhatab, maksudnya begitu. Khatib. Yani rubahlah menjadi dhamir al-mukhatab. Bikulli jumlatin, pada setiap kata, bikulli jumlatin, pada setiap kata, mimma ya'ti, dari apa yang berikut, mufradan mudzakkaran, mimma ya'ti, dari apa yang berikut, baik mufrad mudzakkar menjadi mufrad mudzakkar. Jadi dirubah menjadi al-mukhatab, kata ganti orang kedua, mufrad mudzakkar, yakni anta. Kama fin namudzaji, sebagaimana pada contoh. Sebagaimana pada contoh. An-namudzaj, contoh. Hal akalal fawakiha, hal akalal fawakiha, apakah dia, sebelum dirubah menjadi mukhatab, sebelum dirubah menjadi mukhatab, asalnya dia dhamir al-ghaib, al-mustatir, takdiruhu huwa. Hal akala, apakah dia telah makan al-fawakih. Al-fawakih jamak daripada fakihah. Fakihah buah, al-fawakih buah-buahan. Sekarang lihat ketika dirubah menjadi mukhatab mufrad mudzakkar menjadi hal akaltal fawakiha, apakah kamu laki-laki telah makan buah-buahan, seperti itu. Semuanya nanti antum lihat semua soal di bawahnya asalnya adalah al-dhamir al-ghaib, sa'ala, dhamir al-ghaib, zara'a, rakiba, kharaja, raja'a, antum rubah semuanya menjadi al-mukhatab. Dan di sini kenapa saya pilih buku ini? Buku Nahwu Silsilah Ta'lim Al-Lughatil Arabiyyah, buku kami ketika di program bahasa sebelum masuk ke perkuliahan S1, kami lewat buku ini karena buku ini
bukan hanya menjelaskan kaidah tapi juga memberikan banyak contoh dan memberikan bekal al-mufradat. Ya, saran saya yang baru saja menemukan kalimat itu dan baru tahu itu maknanya, segera tulis di bawahnya al-fawakih tadi, buah-buahan, terus di bawahnya buah-buahan. Ketika antum murajaah, antum nanti melihat langsung makna al-fawakih di bawahnya. Kalau antum tulis di buku lain itu terkadang bisa jadi, atau kertas lain bisa jadi hilang. Tadi mana akhirnya ketika mau murajaah sulit untuk mengingat apa maknanya. Tafadhal, kita buka. Yang ingin menjawab angkat tangannya. Sebagian dari sudah izin karena safar. Baik, sudah 3 orang. Mulai dari sedang safar pun tidak masalah, Pak Budi Gusti. Tidak apa-apa, Ustaz. Tidak masalah ya? Salah bisa. Baik, silakan dari Fajendra Al-Hasni. Tafadhal Fajendra, antum di Maluku atau di Ambon? Ana lupa. Ambon ya? Di Tamabagu, Ustaz. Hah? Tamabagu. Di Maluku, tapi di Maluku ya? Lah, Sulawesi Utara, Ustaz. Ah, Sulawesi Utara. Beda lagi. Fadhal ya, Pak Jenderal. Bagu namanya. Tamabagu, Ustaz. Hah? Tamabagu. Ala kulli hal. Terus. Ala Kuala Negara. Nah, silakan Pak Jenderal. Al-awwal, nomor 1. Al-awwal, hal sa'ala al-imamu. Kalau sa'ala al-imamu, nanti al-imamu jadi fa'ilnya, jadi pelakunya. Apakah imam telah bertanya? Nah, tidak, ini al-imamah. Apakah dia telah bertanya kepada imam? Begitu, Fanjedra. Jelas? Jelas. Ketika al-imamu, saya ulang sekali lagi, ketika al-imamu jadi belakangnya dhammah, jadi apa tadi? Ketika antum bilang hal sa'al al-imamu, jadi fa'il, Ustaz. Di fa'il. Sekarang di sini fa'ilnya dhamir mustatir sa'ala, di kata sa'ala, huwa. Jadi terjemahannya, apakah dia telah bertanya kepada imam? Fahim tak, Pak Jenderal? Itu, Ustaz. Tafadhal. Al-sa'al al-imama. Nah. Apakah dia telah bertanya pada imam? Nah, sekarang jadikan mukhatab. Hal sa'altal imama. Hal sa'altal imama, sahih. Tidak, itu kan ada yang jatuh di bawah itu juga. Matikan audionya, ikhwan, yang lainnya. Dengar pembicaraan antum dengan keluarga di rumah. Apakah kamu telah bertanya pada imam? Apakah kamu telah bertanya pada imam? Naam, sahih. Jazakallahu khairan. Satu orang satu soal. Berikutnya, fadhal Pak Yusuf. Itnan atau Athani. Asani hal zarungal qamha. Nah, hal zara'al qamha. Apa artinya? Apakah dia telah menanam gandum? Iya. Hal zara'tal qamha. Hal zara'tal qamha, sahih. Apakah kamu telah menanam gandum? Apakah kamu telah menanam gandum? Ahsan. Iya, cukup. Jazakallah khairan Pak Yusuf Suwarno. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Fadhal Pak Budi Kusti. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. As-salis hal rokibal hafilata. Nah. Apakah dia telah naik atau dari? Al-hafilah bis. Tulis di bawahnya. Bis. Biar antum nanti ketika meraja masih ingat al-hafilah artinya bis. Apakah dia telah naik ke bus? Nah. Lalu hal rokibetal hafilata. Nah.
apakah engkau telah naik ke bus? Iya, sahih. Ahsan. Jazakallahu khairan Pak Budi Kusti. Barakallahu fiik. Tafadhal berikutnya Abu Syifa. Al-thalith, al-rabi', afwan. Ar-rabi' hal kharaja minal manzili? Apakah dia seorang laki-laki telah keluar dari rumah? Nah. Al-jawab hal kharajta minal manzili? Nah. Apakah kamu seorang laki-laki telah keluar dari rumah? Naam. Naam. Engkau atau dia atau kamu sini kharajta? Kharajta. Kamu seorang laki-laki. Nah. Baik, jazakallahu khairan Abu Syifa. Barakallahu fiik. Jazakallahu fiik. Berikutnya Abu Nizar. Al-khamis. Al-khamis hal raja'a minal matari? Apakah dia telah kembali dari bandara? Nah. Al-jawab hal raja'ta minal matari? Raja'ta minal matari? Apakah Anda telah kembali dari bandara? Nah, ahsant. Ahsant. Syukran. Syukran laka Abu Nizar, jazakallahu khair. Masih mudah ya kawan, semuanya masih insyaallah masih mudah untuk dijawab. Lanjut, kita langsung masuk ke at-tadribus tsani. Latihan kedua. Fadhala Abu Adam, Satria. Perintahnya khatib bikulli jumlatin mimma ya'ti mufradatan muannatsatan. Bedanya dengan di atas, yang latihan pertama ini mufrad mudzakkar di latihan pertama. Latihan kedua mufrad muannats. Berarti yang di atas anta, di sini apa? Abu Adam? Anti. Anti, sahih. Iqra al-mithal, baca al-namudaj ya Abu Adam. Bismillah. An-namuzaj. Hal syariba syaya? Nah. Hal syaribti syaya? Hal syaribti syaya? Tarjim. Apakah engkau meminum teh? Nah, apakah engkau di sini perempuan laki-laki? Yang di awal bisa perempuan bisa laki-laki. Laki-laki saja yang di awal. Hal syaribah. Oh, hal syaribah ya. Nah, laki-laki saja Abu Adam. Nah, yang kedua hal syaribti untuk perempuan juga. Untuk perempuan saja. Nah, Ustaz. Perempuan telah minum teh, ya. Rakam wahid, tafadhal. Al-awwal. Al-awwalu as-su'al hal dakhala al-maktabati hal dakhala al-maktabata? Na'am. Al-jawab hal dakhaltil maktabata? Hal dakhaltil maktabata? Nah. Tarjim. Apakah engkau wanita telah masuk ke dalam perpustakaan? Nah, ahsan. Ya, jazakallahu khairan ya Abu Adam. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu. Abu Adam dari Cilangsi Bogor. Nah. Tafadhal ke Lombok sekarang, Pak Hariman. Betul Pak Hariman ya, antum di Lombok Pak Hariman ya? Nah, Ustaz. Nah, tadi As-tsani hal fahimal hadis? As-tsani itu nomor 3 yang antum baca itu. Oh, as-tsani. As-tsani. Hal fatahal bab. Bagus, antum sukun sehingga selamat jadinya. Al-baba atau al-babu atau al-babi, yang mana? Al-baba ya Al-baba. Nah, al-fatahal baba. Nah, apakah dia membuka pintu? Nah, dia laki-laki membuka pintu. Dia laki-laki membuka pintu. Silakan. Hal fatahtil baba? Hal fatahtil baba? Ahsan. Apakah kamu membuka pintu?
Apakah kamu perempuan telah membuka pintu? Iya. Nah. Jazakallahu khairan Pak Hariman. Barakallahu fiik. Sedang di toko seperti Pak Hariman ya, di pinggir jalan, suara mobilnya jelas sekali. Lagi di toko Ustaz. Barakallahu. Waalaikumsalam barakallah. Berikutnya Pak Ali Mukhtar, tafadhal. Al-thalith. Ustaz, al-thalith al-fahim al-haditha. Nah. Apakah dia laki-laki faham hadis tersebut? Nah. Al-jawab hal fahimtil haditha. Apakah dia perempuan faham hadis tersebut? Dia perempuan memahami hadis tersebut. Hal fahimti dia, Pak Ali Mukhtar. Apakah engkau perempuan memahami pembicaraan tersebut? Al-hadith bisa berarti hadis. Bisa berupa al-hadith, yakni al-muhadatsah, percakapan atau pembicaraan. Ahsanta Pak Ali Mukhtar. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ya, dari Bogor ke Lombok, kemudian ke Tangerang, sekarang ke siapa berikutnya? Ibu Narsyad. Tafadhal. Antum di mana? Ahmad? Nah, di Bekasi Barat, Ustaz. Di Bekasi Barat. Sampurna, Enam. Ya, tetangga kita ya. Kantor Hamzah Bus Official, Al-Alif Media dan Lughatul Quran di Rawalumbu. Mampir silakan kalau sudah luasa silakan mampir. Tafadhal. Rabi'. Hal kharaja minal ghurfati? Nah. Apakah dia telah keluar dari ruangan? Nah. Bisa ruangan, bisa berarti al-ghurfa kamar. Nah. Kamar. Bisa ruangan, bisa kamar. Dua-duanya sahih. Silakan rubah menjadi mufrad al-mukhatab, al-mufrada, al-mu'annats. Al-jawab al-kharajti minal ghurfati. Nah, al-kharajti minal ghurfati sahih. Apakah engkau telah keluar dari kamar? Nah, apakah engkau perempuan telah keluar dari kamar? Iya. Cukup. Jazakallahu khairan. Pak Rahmat, barakallahu fiik. Terakhir al-khamis. Siapa yang mau baca? Ahadi maujud, Ahadi? Ustaz. Afwan Ustaz. Videonya mati. Sudah 13% ya. Baterai antum? Baik, silakan. Al-khamis. Hal masaha sya'ra? Hal masaha sya'ra? Nah. Hal masahti sya'ra? Hal masahti sya'ra? Nah. Tarjim. Apakah masaha sya'ra apa ya Ustaz? Masaha mengusap rambut ya? Nah, sya'ar rambut sahih. Oh iya. Sya'ar rambut sahih. Apakah dia laki-laki telah mengusap rambut? Nah, apakah dia laki-laki telah mengusap rambut? Nah, hal masahti sya'ra, apakah kamu seorang perempuan telah mengusap rambut? Nah, beda antara mengusap dengan mencuci bagaimana? Dalam Al-Quran Allah menyebutkan dua ini. Bagaimana kalimat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah? Faghsilu aydiyakum. Subhanallah. Bagaimana kalimat sebelumnya? Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulikum atau wa arjulakum ilal ka'bayn. Di sini ketika Allah menyuruh mencuci ketika berwudu mencuci wajah.
Fagsilu. Ini airnya sampai menetes. Itu beda antara mencuci, membasuh dengan mengusap. Tapi kalau rambut cukup dengan tangan yang basah. Al-Quran menyebutkan wamsahu ketika bicara wajah, tangan, dan kaki menggunakan kalimat basuhlah, cucilah. Fagsilu wujuhakum. Basuhlah atau cucilah wajah-wajah kalian, wa aidiakum, dan kedua tangan kalian sampai siku ilal marafiq. Wamsahu ketika bicara tentang kepala, berwudu sampai ke anggota kepala, Al-Quran menyebutkan wamsahu, dan usaplah cukup dengan tangan yang basah. Lalu kita usap dari depan sampai ke belakang, kemudian kita kedepankan lagi. Kemudian sekaligus mengusap telinga pun juga bagian dari kepala, dia diusap. Jadi tidak perlu pakai air banyak lalu kita basahi rambut, itu mandi, bukan berwudu. Itu beda antara al-mashu dengan al-ghuslu atau al-ghaslu. Yang satu membasuh dengan air yang banyak sampai menetes, tentu tidak berlebihan. Yang kedua adalah mengusap cukup dengan tangan yang basah. Ini faedah fiqhiyah, faedah terkait masalah fikih di kalimat masaha. Ketika asy'ar, ketika rambut, maka diusap, bukan dicuci. Wadih, jelas ikhwan? Wadih. Sekarang kita masuk ke at-tadribus tsalits. Masih mukhatab, masih dibuat mukhatab sama perintahnya, hanya saja sekarang al-mutsanna. Berarti kalau tadi anta, kemudian anti, berarti sekarang apa ya kawan? Kalau mutsanna? Antuma. Alaysa kadzalik? Alaysa kadzalik ya kawan? Bala, Ustaz. Bala. Baik, turunkan tangan antum lagi semuanya. Kita mulai dari awal. Turunkan tangan lagi antum semuanya. Kita mulai dari awal lagi. Nanti kita minta angkat tangan setelah saya selesai membaca an-namudhaj. Khatib bi kulli jumlatin mimma ya'ti al-mutsanna kama fi an-namudhaj. An-namudhaj mata dakhala as-saydaliyata. Lihat, kita semakin diperkaya dengan al-mufradat, kosakata. Dan kosakata ini penting. Antum mau pemula, mau pertengahan, mau lanjutan, mufradat penting. Ketika kehilangan mufradat, maka kehilangan kemampuan untuk berbicara lama-kelamaan. Maka memperbanyak mufradat ini menjadi bekal. An-namudhaj mata dakhala as-saydaliyah. Kalau ingin selamat as-saydaliyah, matikan saja, sudah selesai. Ya, karena ada pertanyaan. Tapi kalau kita hidupkan bagaimana? As-saydaliyatu atau as-saydaliyati, yang mana? Mata dakhala as-saydaliyah. Ta. Nah, mansub. Mata dakhala as-saydaliyata, kapan dia masuk ke, nah, mana as-saydaliyah, kawan? Apotek, Ustaz. Apotek. Sekarang apotek. Jadi al-mutsanna, al-mukhatab, al-mutsanna, dan al-mutsanna di sini bisa untuk mudzakkar, bisa untuk al-muannats. Mata dakhaltu mas-saydaliyata, sahlun juga. Dakhala menjadi dakhaltuma. Nah, fi'il berikutnya nomor 1 kharaja, nomor 2 syariba, nomor 3 ghassala, nomor 4 syakara, nomor 5 dhahaba. Nah, jangan ragu ya untuk angkat tangan. Yang belum angkat tangan, kita bantu insyaallah. La takhafu ya ikhwan. Ya, tidak usah takut. Salah kita bantu untuk diperbaiki. Baik. Baik. Yang sudah angkat tangan tidak apa-apa, angkat tangan lagi. Tapi saya mulai dari Pak Diki dulu. Pak Diki belum baca tadi. Dari tadi. Silakan Pak Diki. Oh ya Ustaz. Al-awwal, mata kharaja minal baiti, kapan dia laki-laki telah keluar dari rumah. Nah. Al-jawab,
mata kharajtuma minal baiti? Kharajtuma, sahih. Kapan dia dua orang laki-laki telah Dia atau kalian kalian berdua. Kapan kalian berdua laki-laki telah keluar dari rumah? Di sini bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Muannas, Pak Diki. Tidak usah disebut laki-laki atau perempuannya. Cukup kalian berdua saja. Baik, Ustaz. Wadih, Pak Diki, jelas? Wadih, insyaallah, Ustaz. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik, Pak Diki. Wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik, Ustaz. Kembali ke Pak Yusuf Suwarno. Tempat Pak Yusuf? Pak Yusuf di tempat kerja apa di rumah Pak Yusuf? Hari Ahad di rumah, Ustaz. Di rumah ya? Rumah Pak Yusuf di Tangerang. Seingat saya Tangerang, betul? Rumahnya di Depok. Oh, saya salah. Ya, Depok. Kalau Tangerang di itunya, di kerjaan. Tangerang kerjaan. Iya. Depok rumahnya. Tafadhal Pak Yusuf. Isnan mata syaribal halib. Nah, ya, matikan saja. Halib, selesai. Kapan dia meminum susu? Ya. Sekarang jadi al-musanna. Al-musanna. Mata syarib tuma al-halib. Nah, mata syarib tuma al-halib. Nah, tarjib. Kapan kalian berdua meminum susu? Nah, ya, sahih. Al-halib khusus untuk yang diperas. Ada lagi susu yang kedua, al-laban. Al-laban dan al-halib. Sama, secara bahasa susu. Tapi beda pengolahan. Al-halib dari kalimat halaba. Halab itu aku memeras. Al-halib. Nah, ala kulli hal. Syukran Pak Yusuf. Jazakallahu khairan. Wa barakallahu fiik. Khairan. Afik barakallahu Ustaz. Fadhal Pak Hariman. Al-thalith. Nyalakan audionya, Pak Hariman. Nomor 3. Ustaz. Al-thalith mata gosala tayyab. Si. Mata gosala tiyab. Mata gosala tiyaba. Mata gosala tiyaba. Nah, apa artinya? Kapan membasuh apa Asyab ini Pak Riman, lihat yang saya asyab pakaian. Asyab, malabis. Al-malabis, ahsan. Siap. Jadi bagaimana terjemahan lengkapnya? Kapan dia mencuci bajunya? Iya. Terus jadikan muzakkar. Muzakkar. Mukhatab musanna. Mata gosal tuma asyab. Nah, mata gosal tuma asyaba. Nah, terjemahkan. Kapan kalian mencuci baju kalian? Nah, baju kalian tidak ada kalian di situ. Kapan kalian berdua mencuci pakaian? Nah, bisa pakaiannya bisa pakaian orang lain. Ya tidak, Pak Hariman. Nah. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Yang terakhir saya beri 2 soal. Siapa yang baca 2 soal? Tafadhal. Langsung nyalakan saja audionya. Tafadhal. 2 soal, ar-rabi' wal khamis. Tafadhal langsung saja nyalakan audionya. Tafadhal. Abu Rizal. Tafadhal. Ar-rabi' mata syakara abakuma. Nah, kapan dia laki-laki bersyukur kepada aba kuma kedua. Aba kuma, nah, aba ayah kamu berdua. Mata kapan kalian? Ulang lagi bagaimana terjemahannya?
kapan dia telah berterima kasih. Di sini sepertinya ada kesalahan soal di sini. Seharusnya mata syakara abahu. Abahu, oh iya. Abahu harus kedalik. Abu Nizar, seharusnya begitu. Ya. Ketika syakara belum dirubah, masih dhamir huwa, abahu. Nah, begitu Abu Nizar. Maka antum tadi agak bingung terjemahannya. Ya tidak? Iya. Ulang sekali lagi. Mata syakara abahu, kapan dia telah berterima kasih kepada ayahnya. Maka, sekarang jadi antuma. Mata syakartuma abakuma. Nah, baru pakai abakuma. Sahih. Sekali lagi, mata syakartuma abakuma. Kapan kalian berdua telah bersyukur, telah berterima kasih kepada bapak kalian berdua? Naam, sahih. Ya, satu lagi. Al-khamis. Al-khamis, mata dhahaba ila suqi. Kapan dia telah pergi ke pasar? Naam. Mata dhahabtuma ila suqi. Naam. Kapan kalian berdua pergi ke pasar? Iya, dhahabtuma, kalian berdua ila suq, pergi ke pasar. Iya. Syukran laka ya Abu Nizar, jazakallahu khairan. Afwan wa iya. At-tadribur rabi, lanjutnya di halaman berikutnya. Kita habiskan semua hari ini, ikhwan. Sanggup insyaallah? Keberatan tidak kalau kita habiskan semua kalau responnya? Nah, ada berapa lagi? At-tadribul khamis. Insyaallah. Lanjut. Insyaallah. Terus ya. Mumpung bukan malam nih. Kalau malam kita udah ngantuk jam segini, Pak. Alhamdulillah. Sudah sampai latihan berapa ini? Masya Allah. At-tadribul ashir, ternyata al-hadi ashar juga ada. At-tadribul thaniya ashar, subhanallah. At-tadribul thalitha ashar, dan itu yang terakhir. Sampai 13 latihan. Saya anulir, jangan semuanya kita baca semua. Saya juga capek nanti. Kita baca sebagiannya saja. Sampai di mana tadi? Masya Allah. Ini kelewat. Halaman berapa tadi, ikhwan? At-tadribu ar-rabi'. Ini dia. Khatib. Hampir sama dengan perintah-perintah latihan pertama, kedua, ketiga. Khatib bi kulli jumlatin mimma ya'ti. Bedanya ini. Jam'al mu'annath. Berarti antunna. Itu dia. Jama' al-mu'annath. Satu orang dapat 2 soal, ikhwan. Siap-siap ya. An-namudaj. Aina wada'al qahwata. Aina wada'al qahwata. Di mana dia menyimpan atau meletakkan kopi. Dijadikan sebagai al-mukhatab jam' al-mu'annath, sehingga masuk antunna ke fi'il wadha'a, menjadi aina wada'tunnal qahwata, seperti itu. Aina wada'tunnal qahwata, di mana kalian menyimpan atau meletakkan, di mana kalian perempuan meletakkan kopi atau menyimpan kopi, seperti itu. Satu orang dapat 2 soal. Dan terakhir yang terakhir dapat 3 soal. Total Pak Diki, 2 soal dulu. Tafadhal. Al-awwal wa tsani. Setelah itu Abu Nizar al-thalith hatta al-khamis. Kemudian Pak Hariman dan Pak Ali Mukhtar masuk ke latihan kelima, insyaallah. Pak Diki sedang pergi sepertinya. Abu Nizar, tafadhal. Al-awwal, aina tabakhat ta'ama. Aina tabakhat ta'ama. Nah. Di mana dia telah memasak makanan tersebut. Nah.
Aina Tabakha memasak. Ya. Aina tabakhtunna. Tabaktunna. Nah, terjem. Aina tabakhtunna at-ta'ama. Di mana kalian perempuan memasak makanan tersebut? Iya. Terus tsani. Aina wajadal mafatiha. Mafatiha. Aina Baknya ada ya. wajadal mafatiha. Di mana dia menemukan kunci-kunci tersebut? Ya. Aina wajadtunnal mafatiha. Aina wajadtunnal mafatiha. Nah, Di mana kalian perempuan menemukan kunci-kunci tersebut? nah. Iya, satu lagi. Berizat. Ats-tsalits. Aina hajamal. Haza, bukan haja. Aina hazamal haqaiba. Nah, aina hazamal haqaiba. Hazama, apa artinya, ikhwan? Hazama. Hazama bisa berarti mengikat. Mengikat. Al-hizam, ikat pinggang. Hazama, mengikat. Nah. Silakan terjemahkan, Abang Rizal. Di mana dia mengikat tas-tas tersebut? Ya. Aina hazamtunna. Nah. Hazamtunna al-haqaiba. Nah. Mana kalian perempuan menjahit tas-tas tersebut? Menjahit. Mengikat. Nah, mengikat. Iya. Mengikat. Iya, jazakallahu khairan. Ya Merizar, barakallahu fiik. Fadhal ya Pak Hariman, antum nomor 2, nomor 4 dan 5 ada 2 soal, ar-rabi' wal khamis. Tafadhal. Nah. Aina raqibal hafilah. Nah. Kemana dia naik sepeda? Di mana dia naik bis? Di mana dia naik bis? Nah. Iya, al-hafilah bis. Terus di bawahnya Pak Riman. Al-hafilah bis. Biar nanti antum ketika muraja masih ingat. Kalau sepeda ad-darrajah. Sepeda ad-darrajah. Terus langsung kita jadi al-mukhatab Aina raqibtuna al-hafilah. Tunna. Nonnya ditasdid. Raqibtunna. Aina raqibtunna al-hafilah. Nah. Di mana kalian di mana mereka? Betul, kalian. Di mana kalian perempuan? Di mana kalian perempuan naik bis? Itu dia. Naam, sahih. Satu lagi, al-khamis. Al-khamis. Aina ghasalat thiyab. Nah. Di mana kalian? Ghasala dia. Di mana dia? Siapa mencuci? Sebentar Pak Hariman. Kenapa jadi siapa sekarang? Aina. Di mana? Di mana dia mencuci pakaian? Nah. Aina ghasaltunna at-thiyab. Nah. Di mana kalian mencuci pakaian? Iya, sahih. Kalian di sini perempuan atau laki-laki? Ghasaltunna. Perempuan. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Barakallahu fiik. Lanjut ke at-tadribul khamis. At-tadribul khamis sama dengan perintahnya di pelatihan sebelumnya, hanya saja di sini
Kalau tadi sebelumnya jam'ul mu'annas, sekarang jam'al mudzakkar. Berarti domirnya apa ini, Pak Ali Mukhtar? Antum, Ustaz. Antum. Tafadhal. Baca al-namudaj, kemudian masuk ke nomor 1 dan 2. Tafadhal, Pak Ali Mukhtar. An-namudaj, mata labisal malabisal jadidati, mata labisal malabisal jadidata. Jadi data, nah. Kapan dia memakai baju baru? Dia memakai al-malabis, pakaian baru. Nah. Mata labistumul malabisal jadidata. Nah, jadi antum. Kapan kalian memakai baju-baju baru? Nah, memakai pakaian baru, iya. Langsung al-awwal wa tsani, Pak Ali Mukhtar. Al-awwalu mata dakhala Makkah. Kapan dia masuk ke kota Mekah? Nah. Al-jawab mata dakhaltum Makkah. Mata dakhaltum Makkah. Nah. Kapan kalian masuk ke kota Mekah? Nah. Al-thani mata dhahika katsiran. Kapan dia laki-laki banyak tertawa? Iya. Al-jawab mata dhahiktum katsiran. Nah. Kapan kalian banyak tertawa? Banyak tertawa. Iya. Ahsanta, Pak Ali Mukhtar, jazakallahu khairan. Cukup. Barakallahu fiik. Silakan al-thalith sampai al-khamis. Tafadhal ya Bu Syifa. Al-thalith mata fatahar risalah. Mata atau mata. Hati-hati. Nah, kalau mata, apa artinya mata? Mata fulan. Kalau wafat, meninggal. Hati-hati. Mata fatahar risalata. Nah. Kapan dia laki-laki membuka surat? Sebentar, Ana colok dulu laptop Ana sebentar, Abu Syifa. Laptop Ana mau mati. Fadal Abu Syifa, lanjut. Kapan dia laki-laki membuka surat? Nah. Mata fatahtumur risalata. Nah. Kapan kamu sekalian membuka surat? Nah. Terus rabi. Mata qara'al Qur'ana. Kapan dia laki-laki membaca Al-Qur'an? Nah. Mata qara'tumul Qur'ana. Kapan kamu sekalian laki-laki membaca Al-Qur'an? Al-khamis. Mata kharaja minal masjidi. Kapan dia laki-laki itu keluar dari masjid? Mata kharajtum minal masjidi. Kapan kalian laki-laki keluar dari masjid? Nah. Sahih. Ya, cukup. Jazakallahu khairan ya Abu Syifa. Barakallahu fiik. Nah. Antum di masjid apa di rumah ini, Abu Syifa? Di kantor nih, Ustaz. Oh, di kantor. Baik. Baik. Jazakallah khair. Syukran. Baik, ikhwan, sepertinya cukup sampai sini dulu bahasan kita. At-tadribus sadis insyaallah akan dibahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Sehingga tanah akhwat juga sampai sini at-tadribul khamis. Agar sama batasnya. Insyaallah kita sambung di pekan berikutnya. At-tadribus sadis insyaallah. Ya, cukup sampai sini pembahasan kita, ikhwan. Kita buka sekarang pertanyaan-pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya yang masih belum jelas, silakan. Nah, Fadal.
di kawaid itu Ustaz, di kaidah-kaidah Ustaz, yang lil ghaib raqmus salasah. Di al-qawaid sebentar. Ya. Aliful musanna mislu kataba. Ya. Di sini kan Ustaz fil muzakkar, ada sebagian di atas itu lil muzakkar. Artinya penggunaannya sama Ustaz. Bagaimana? Lil mudzakkar bagaimana? Ulang sekali lagi. Kalau sini alif mislu kataba, ya, itu fil muzakkari. Yani pada dhamir untuk laki-laki, ya. Terus yang di atas itu ada lil muzakkari. Macam di nomor 4 nih lil muzakkari itu. Sama aja penggunaannya. Nomor 4 lil muzakkar. Wa hiya lil muzakkari. Na'am. Ya. Boleh. Boleh, Ustaz. Boleh li, boleh fi, tidak jadi masalah. Walaupun maknanya memang berbeda, yang fil mudzakkar pada laki-laki, lil mudzakkar untuk laki-laki, tapi maksudnya sama. Nah, hanya perbedaan ibarat, hanya perbedaan ungkapan saja. Tapi intinya maksudnya sama. Nah, wadih, Bisybah? Wadih, Ustaz. Nah, itu saja. Yang nomor 4 lagi nih Ustaz. Tafadhal. Dhamir yang wawul jamaah. Ya. Itu wahia lil muzakkar. Wahia lil muzakkar, ya. Hiyanya ini ke waw jamaah ini. Betul. Kembalinya Ustaz ya. Betul. Baik Ustaz, setuju Ustaz. Itu saja. Nah Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Nah, ada lagi ikhwan? Yang lainnya ada yang mau menanyakan? Soal Ustaz. Tafadhal. Tafadhal. Di tadribat yang kelima Ustaz, yang contohnya. Tadribat kelima. Terakhir, nah Ustaz. Ya. Tadribul khamis nomor. Tadi itu mata namudaj, yang mata namudaj. Labisal malabis. Nah, namudaj. Nah, yang al-jadidata itu harokatnya fathah ya Ustaz ya? Betul, al-jadidata harokatnya fathah. Mata itu atau foto-foto si Ibn Arsyad soal antum? Apa namanya? Oh, nah. Pakai audio saja, videonya antum tutup saja tidak apa-apa, biar jelas. Ustaz. Ya, silakan. Itu bukan objek ya Ustaz ya? Dihukumi al-malabisa objek, betul. Yang al-jadidata sebagai na'at, sebagai sifat. Sebagai sifat. Sifat dari mana? Sifat untuk al-malabis. Pertanyaannya, mungkin yang jadi pertanyaan sebagian ikhwah, kenapa al-jadidah? Kenapa mu'annats? Al-malabis bukankah muzakkar? Mungkin ada yang bertanya demikian, bisa jadi. Antum rutin mengikuti pembelajaran durusul lughah yang saya sampaikan di Roja, baik di radio maupun di TV Roja. Kita kebetulan sedang membahas ini. Sedang membahas isim al-aqil dan isim ghairul aqil. Jadi kata benda ini dilihat dari sudut berakal atau tidak berakalnya. Ada kata benda yang berakal, al-aqil, ada yang ghairul aqil, yang tidak berakal. Yang berakal seperti manusia, talib itu al-aqil, al-mudarris itu al-aqil, manusia al-aqil. Tapi ketika bicara tentang hewan, al-jamal, kemudian an-nabat seperti asy-syajarah atau al-jamaat, benda mati seperti ini, al-malbas, ini al-malabis, jamak daripada al-malbas, pakaian. Jamak ghairul aqil, al-malabis ini jamak daripada malbas, malbas ghairul aqil. Jamak daripada ghairul aqil ketika ditunjuk
dengan kata tunjuk, maka ditunjuk dengan kata tunjuk mufrad muannats. Hadhil malabis. Walaupun al-malabis jamak. Tapi lihat ditunjukin dengan hadhihi. Hadhihi mufrad muannats. Dan ketika diberi sifat seperti ini, al-malabisal jadidata. Al-jadidah itu mufrad muannats. Seakan-akan al-malabis itu dihukumi mufrad muannats. Kenapa demikian? Karena dia jamak ghairul aqil. Jamak yang tidak berakal. Tapi kalau al-malabis saya ganti dengan at-talib, jamak daripada at-talib at-tullab. At-tullab, mata labisat tullabu al-malabisa, mata labisa, tidak usah pakai labisa di sini. At-tullab ketika mau diberi sifat dengan al-jadidah tidak tepat. Yang benar at-tullabul jududu. At-tullabul jududu. Nah, at-tullab jamak dan sifatnya pun jamak. Kenapa tidak diperlakukan seperti al-malabis? Karena at-tullab tunggalnya at-talib adalah al-aqil yang berakal. Maka dibedakan antara jamak al-aqil dengan jamak ghairul aqil. Jamak al-aqil maka kembali ke mufradnya. Dia muzakkar, maka dihukumi juga muzakkar. Dia jamak, maka ketika ditunjuk maka haula'it tullabu, tidak mungkin hadhihit tullabu, tidak mungkin. Tapi karena al-malabis jamak ghairul aqil, dia ditunjuk dan diberi sifat dengan mufrad muannats. Dia dihukumi seakan-akan mufrad muannats. Nah, jika tidak paham sekarang tidak apa-apa. Nanti saja, itu anggap saja sebagai faedah tambahan dari anak. Sekali lagi tidak paham sekarang tidak apa-apa. Nanti insya Allah pada waktunya akan kita bahas. Fadhal Ibn Arsyad jelas? Ada lagi pertanyaan? Ya Ustaz. Itu saja. Fadhal Pak Ali Mukhtar mau tanya? Ya masih terkait tadi Ustaz. Isim ghairul aqil sama aqil. Kalau hewan termasuk yang mana Ustaz? Ghairul aqil. Ghairul aqil. Nah, al-aqil itu manusia, malaikat, jin dari sisi bahasa. Selain tiga itu, entah itu binatang, tumbuhan, benda mati, maka masuk ke dalam ghairul aqil. Jelas, Pak Ali Mukhtar? Fadhil Ustaz, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Barakallahu. Nah. Ada lagi, ikhwan? Jika tidak ada, saya tutup. Cukup? Baik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada seluruh ikhwah yang hadir di kesempatan siang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepada kita semua dan ditambahkan al-ilmu nafi' dan ditambahkan al-amalus salih yang mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat. Saya tutup. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.